Halo, selamat datang di Serangga Channel. Bareng aku Adiansa dan aku akan nge-review film Ketika Berhenti di Sini. Halo Kak. Nah, kali ini jarang banget aku nge-review film percintaan ataupun romance dari Indonesia. Tapi kali ini aku akan nge-review Ketika Berhenti di Sini karena we believe to Prilly. Aku suka banget sama aktingnya Prilly. Prilly menurut aku salah satu aktris papan atas yang sekelas bisa bisa berimbang dengan Reza Rahadian itu, walaupun mungkin ya ini bukan rasis ataupun bukan apapun gitu, cuman memang secara postur, secara fisik Prilly nggak bisa meranin banyak karakter, hal-hal yang istilahnya kayak Reza Rahadian lah. Reza Rahadian bisa menjadi apapun gitu, maksudnya dengan posturnya seperti itu. Cuman kalau Prilly gitu, tapi dengan karakter yang dia bawakan menurut aku selalu bisa dapat gitu kesannya. Maksudnya Prilly, apalagi kalau film-film melo ya, Prilly itu dapat banget. Dan Ketika Berhenti di Sini ini salah satu film yang aku tahu Prilly itu lagi bekerja, istilahnya lagi bikin rumah produksi sendiri, aku nggak tahu apakah ini gitu, dan dia bekerja sama dengan si Umar Sahab tuh Umar Sahab ini juga salah satu penyutradaan yang aku suka gitu, sutradara muda lah bisa dibilang seperti itu. Dan juga di sini kan dia memproduserin film Ketika Berhenti di Sini, dan menurut aku ideologinya ideologi Umay, Prilly dan timnya ini itu kelihatan banget di film ini ya, bahwasanya film ini tuh ya kelihatan pengen ke arah kelihatan jiwa mudanya gitu dalam memproduksi ataupun memproduksi film Ketika Berhenti di Sini gitu. Nah, sinopsis, kita masuk ke sinopsis terlebih dahulu kali ya, untuk terkait Ketika Berhenti di Sini. Itu bercerita tentang Prilly yang bertemu dengan Eddie ya, Edison Kartasasmita. Namanya udah Edison banget, udah yang keren banget ya. Nah, si Ed ini adalah arsitek muda yang diperankan oleh Brian Domani. Nah, si Ed ini istilahnya nyambung, intinya ada percintaan lah antara Prilly dan Ed, yang si Prilly ini kan juga punya pertemanan, ada teman-temannya, ada di sini ada UT, kemudian ada si suaminya UT atau pacarnya lah, di sini masih pacar ya. Terus ada satu lagi yang dibintangi sama Reval Hadi, si pemeran Reval Hadi gitu. Dan ya intinya si Prilly ini kan sebenarnya sama si Reval Hadi ini kan Reval Hadi sih sebenarnya yang punya rasa ke Prilly gitu, tapi ya karena mereka udah terlalu lama berteman, jadi Prilly ini yang anggapnya cuma sebatas teman aja. Dan ketika Prilly menjalin hubungan dengan si Ad, ya sebenarnya si Reval Hadi ini udah mulai ya cemburu sebenarnya, kan dia kan sebenarnya suka gitu kepada Prilly gitu. Sampai akhirnya ketika mereka lagi pacaran, ternyata udah 4 tahun, jadi ceritanya itu di skip 4 tahun gitu, dan si Ed ini mengalami kecelakaan. Dan sebelum kecelakaan kan mereka sebenarnya sempat di masa-masa, ya biasalah masa pacaran udah 4 tahun kan, ada masa-masa berantem gitu. Tapi kan tetap aja gitu, ketika si Ed ini akhirnya meninggal, itu kan sangat memukul gitu, si Prilly ini sangat terpukul gitu. Sampai akhirnya 2 tahun berjalan setelah kematian si Ed, si Prilly akhirnya berjadian lagi dengan pacaran lagi dengan si Reval Hadi. Akhirnya si Reval Hadi ini mengungkapkan cintanya ke Prilly, dan sampai ketika Prilly mendapatkan sebuah kado berupa kacamata pintar yang mana bisa memunculkan sosok Ed kembali. Nah, tentu ini akan menjadi kebingungan buat Prilly berkaitan dengan ya masa lalunya yang belum selesai, dan sekarang yang harus dihadapi adalah masa ya sekarang dengan si Reval Hadinya ini. Jadi ini menurut aku film yang cukup menarik gitu, karena melibatkan AI, sekali lagi AI yang sekarang sudah sangat relevan gitu. Jadi ketika film ini ditampilkan hari ini itu kita udah relevan, oh memang memungkinkan hal seperti ini gitu. Dan siapa tahu ini juga akan bisa dialami oleh orang-orang kedepannya gitu, ketika dia kekasihnya meninggal gitu, terus dia tidak bisa move on, akhirnya mencari-cari barang yang bisa memunculkan si mantan kekasihnya yang sudah meninggal itu, atau siapapun. Dan ini memberikan gambaran lah gitu. Jadi
Mungkin ceritanya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut aku secara non spoilernya nih untuk film Ketika Berhenti di Sini, ini salah satu film yang sangat hangat gitu. Cocok banget buat pemuda-pemudi. Ini cocoknya lebih ke muda-mudi gitu karena pesan-pesannya lebih banyak ke remaja ya ketimbang istilahnya untuk orang tua ataupun ke anaknya. Lebih cocoknya sebenarnya ke sisi remajanya, walaupun ya kalau orang tuanya ada kan terkait kehilangan itu, cuman ini buat kalian para remaja, muda-mudi yang masih pacaran ataupun yang nggak pacaran, ini cocok banget gitu karena ini menurut aku secara cerita itu nggak terlalu berat, ceritanya ringan aja gitu terkait percintaan, ditinggal cinta, kemudian harus dihadapkan pilihan terkait masa sekarang dan juga masa lalunya gitu yang belum selesai gitu. Jadi ceritanya ringan dan dibumbui dengan cerita-cerita terkait fiksi ya, AI-nya itu gitu, dan emosinya ada beberapa segmen yang menurut aku scene yang kena banget gitu, apalagi dengan aktingnya Prilly yang udah nggak bisa diraguin lagi. We believe to Prilly, jujur aku suka banget sama aktingnya Prilly. Prilly selalu top tier lah kalau udah bercerita terkait karakter yang menderita, sedih, yang nangis-nangis itu udah bagus banget. Ketika Berhenti di Sini itu juga berhasil membangkitkan ataupun menunjukkan akting Prilly yang memukau gitu. Dan memang menurut aku fase 4-nya, act 3-nya ataupun yang penutupnya menuju ke akhir itu agak dragging, agak lama, agak mulai jenuh gitu dengan apa pesan yang ingin disampaikan, kemudian sikapnya Prilly itu mau ngambilnya seperti apa, itu menurutku terlalu panjang dan terlalu kayak agak kebingungan di akhirnya gitu. Cuman tetap secara cerita, secara pengembangan, secara sinematografinya ini kelihatan banget jiwa mudanya yang muncul di film Ketika Berhenti di Sini. Beda lah sutradara yang sudah tua dengan sutradara muda gitu, dengan pengambilan gambarnya, sinematografinya tuh bagus banget di film ini Ketika Berhenti di Sini ini gitu. Walaupun memang secara keseluruhan film menurut aku masih banyak hal yang bisa dibenahi lah di film ini. Jadi kalau non spoiler aku ini tetap aku rekomendasiin buat kalian nonton film ini. Aku terkejut sih, lumayan ramai di Pekalongan ini, jarang-jarang maksudnya film-film selain superhero biasanya Pekalongan tuh jarang, tapi ini lumayan ramai gitu, dan antusiasmenya tinggi, dan aku lihat sih juga banyak yang nangis juga gitu. Aku pun nangis di beberapa sesi ya, beberapa scene itu aku memang sampai meneteskan air mata. Artinya pesan emosional yang disampaikan di film ini dapat gitu. Jadi mungkin aku kasih rate to 8/10 lah gitu. Buat kalian yang belum nonton, kalian wajib banget buat nonton film ini Ketika Berhenti di Sini. Dan ya sekali lagi, we believe to Prilly, kita percaya kalau Prilly pasti bisa membawa film ini menjadi sebuah film yang bagus gitu. Tapi kita coba masuk kepada aspek spoiler review dari aku. Yang pertama adalah kalau bicara secara acting, ini udah nggak bisa dilakukan. Semua pemain di sini ada top tier semua. Prilly aku suka, si Brian Domani sebagai cowoknya, kesan artistiknya dapat banget. Kemudian siapa sih cowoknya itu, Reval Hadi sebagai karakter yang cool, kalem, sahabat, teman yang memendam rasa, itu juga bagus banget. Apalagi di sini ada supporting aktrisnya dari UT, itu salah satu aktris favorit aku, UT. Di sini juga keren banget. Jadi kalau secara aktor mudanya udah keren banget. Karakter ibunya, aku lupa nama aktrisnya siapa, itu juga salah satu yang memeran di Dua Garis Biru kan sebagai ibu juga, itu juga udah bagus banget lah. Karakter omanya juga bagus. Jadi kalau acting udah nggak bisa diraguin lagi. Kedua ada sinematografinya menurut aku bagus banget, artistiknya dapat. Walaupun yang jadi kekurangan dari film ini setelah aku berpikir gitu, sisi artistiknya ini kayak kuat di awal tapi hilang di akhir gitu. Jadi entah kenapa aku merasa kayak sisi artisnya itu kuat di awal, hilang di awal tuh kayak banyak banget scene-scene yang mainin color grading, warna, ataupun hal-hal yang, karena kan si Prilly sama si Brian Domani kan istilahnya puitis banget atau artistik atau apalah gitu sebutannya. Cuman menuju akhir, di pertengahan sampai ke akhir tuh kesan itunya jadi hilang gitu. Puncaknya ya di kematiannya itu ya, kematian si Ed-nya itu atau si Brian Domani itu memang masih kerasa banget sinematografinya. Cuman itu kan secara secara coloringnya. Cuman kalau secara pengambilan gambarnya, shootnya menurut aku bagus sih. Ini bagus banget gitu, maksudnya angle kameranya itu nggak monoton. Jadi aku suka banget sama sinematografinya segala macam. Scoring musiknya udah nggak bisa anggap remeh. Scoring musiknya ada scene yang
ketika yang pertama kali ya Ed hampir mau kecelakaan kan dia 2 kali hampir yang pertama hampir kecelakaan, yang kedua kan kecelakaan tentu. Yang pas pertama hampir kecelakaan itu tiba-tiba skor musik jadi kayak beat dum 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 dum. Wah itu keren banget sih, itu bener-bener menurut aku itu pemilihan scoring musik terbaik di film ini. Itu tuh keren banget, kerasa banget kita kayak emosinya itu diajak naik ya, emosinya lagi naik gitu sampai akhirnya si Ed beneran kecelakaan. Dan pas kecelakaan, pas Prilly nangis itu juga musiknya langsung diem. Wah itu nunjukin aktingnya keren banget, yang walaupun di situ memang aku ada sedikit minusnya adalah scene-nya rada kepanjangan gitu. Di bagian Prilly nangis ditenangin sama ibunya itu ada kepanjangan, tapi secara emosionalnya kuat gitu. Mungkin dikurangi dikit aja mungkin udah pas gitu, karena itu agak kepanjangan gitu. Dan ada scene yang bikin hampir sedikit bikin ketawa ya, karena ibunya Prilly lagi nangis terus ibunya kayak nutupin mukanya, sebenarnya bukan nutup, kayak ngelap tangisan atau ngelap mukanya gitu. Tapi itu kayak 2 kali itu jadi ya tadi mungkin menurutku bagian scene itunya agak rada kepanjangan gitu. Terus di scene pemakamannya gitu. Dan ada satu scene yang menurut aku ini scene yang sebenarnya tekniknya bagus, cara apa yang mau ditampilkan bagus, cuman kayak out of nowhere tiba-tiba muncul cuman sekali itu doang gitu, yaitu dimana scene yang di pemakaman yang Prilly lagi di mobil itu kan ada scene kameranya nembus kaca mobil ya yang enggak overall bener-bener nembus kaca, maksudnya itu kan pakai CGI atau apalah gitu, itu kan nembus kaca. Cuman maksudku out of nowhere gitu munculin scene itu bagus, menurut aku tuh scene bagus, tapi kayak nggak nyambung dengan scene-scene lainnya gitu. Tiba-tiba ada scene-nya seperti itu tuh jadi apa ya, kayak beda sendiri, tapi ya udah muncul cuman di situ aja. Jadi menurut aku itu salah satu scene yang bagus, teknik yang bagus, tapi dengan teknik itu kayak berbeda dengan pengambilan gambar yang lainnya gitu. Jadi agak aneh aja sih ngelihatnya di bagian itu ada scene seperti itu. Walaupun awalnya sih terkesan wah gila ada teknik pengambilan gambar seperti ini keren gitu. Tapi maksudnya kalau nyambungin sama yang lainnya agak kurang pas aja sih di scene itunya gitu. Terus ngomongin soal emosi filmnya menurut aku puncaknya justru di pertengahan ya. Di pertengahan, di akhir-akhir itu menurutku lebih ke tone down sama ya di akhir. Menurutku ya memang puncak kesedihan film ini menurutku ya di tengah-tengahnya ini sih, kayak emosinya itu benar-benar keluarin semua di bagian pertengahan, di babak akhirnya yang waktu pilihannya harus memilih mana yang harus dia pilih. Menurutku di situ bagus emosinya, cuman nggak sekuat yang kematian sih gitu. Jadi menurut aku malah justru penurunan secara emosinya. Dan tadi ya nya atau fase terakhirnya itu menurutku agak kepanjangan aja sih gitu, dari ketika akhirnya Prilly memakai kacamata itu gitu dengan pola-polanya yang akhirnya dia ada satu yang menurut aku ini aku bingung ini twist atau enggak gitu. Jadi di akhir itu kan diungkap ya kalau Prilly kan percaya bahwasanya si Brian itu bisa beradaptasi dengan dia, dan dia benar-benar ya itu si Ed gitu, bukan sistem gitu. Terus pas dia di reset kan dia dibalikin lagi sama si Bang Jul ya, kalau si toko komputernya itu kan dia bilang ini tuh sistem gitu, pasti dipakai, ternyata itu sistem. Nah di sini ada satu kalimat yang menurut aku cukup bikin aku awalnya terkejut, karena kalimatnya adalah kamu itu jadi intinya Prilly ini emang dari dulu suka berimajinasi gitu. Jadi aku nangkepnya adalah ini menurut aku keren kalau memang seperti ini ya, tapi aku nggak tahu ini aslinya seperti apa. Kalau memang ternyata sebenarnya dari awal sampai akhir si Ed yang AI ini sebenarnya dia itu monoton gitu. Cuman dia menjadi hidup hanya karena imajinasi si Prilly ini aja. Itu menurutku jauh lebih keren gitu. Jadi plot twistnya di situ. Jadi selama ini ya sistemnya ini ya bergeraknya atau bicaranya hanya seperti sistem aja gitu. Cuman karena Prilly terlalu merindukan Ed, akhirnya dia membayangkannya si Ed ini bertindak sebagai ya Ed gitu, yang harusnya cuman mungkin secara sistem kan kaku gitu. Teman imajinasi dia gitu yang menghidupkan si Ed ini gitu. Cuma aku kalau seperti itu menurutku keren banget. Itu twist yang bikin aku keren juga ya ada twistnya seperti ini. Tapi kok kayak di setelah scene itu gitu kayak dibalikkan kalau sebenarnya memang ya sistemnya bisa beradaptasi gitu. Menurut aku jadi kurang aja sih kalau memang ternyata yang kita lihat di film selama ini ya memang sistemnya bisa secanggih itu gitu. Artinya bisa lebih bisa menyerupai Ed gitu sepanjang iringnya waktu dengan membaca pola pikir ataupun apalah secara sistem ataupun AI-nya belajar gitu. Ya itu aku lebih suka kalau ternyata ya memang
dari awal si Ed itu sebenarnya ya bicaranya kayak sistem aja gitu, cuman karena si Prilly ini imajinasinya kuat ya dia bisa membayangkan si sistem itu bener-bener real gitu, bener-bener nyata dengan tindak lakunya seperti si Ed itu. Jadi menurut aku itu malah justru plot twist yang keren gitu. Terus minornya lagi di sini ada beberapa menurut aku ya percakapan yang enggak kurang nyambung gitu, maksudnya kayak contoh ya yang kerasa banget tuh yang di awal waktu si Prilly sama si Ed ini atau si Brian Domani itu mau makan di mie gitu kan si Prilly bilang apa ya, pemain ini kamu mau makan apa, terus si Ed jawab makanan Korea. Itu kan kayak kamu mau makan apa, makanan Korea gitu. Itu kan tanya kan, terus Prilly jawabnya kayak kok kamu tahu sih, kamu stalking aku ya gitu. Itu menurutku aku lupa dialog persisnya seperti apa, cuman menurutku di scene itu agak janggal, jadi maksudnya percakapannya kayak nggak nyambung gitu. Tapi itu bukan scene yang dipotong, jadi menurut aku entah ini adalah masalah naskah atau apa gitu, menurutku aneh aja sih dengan tektokan jawabannya itu. Jadi itu minor banget, tapi itu aku sih nangkep banget di bagian itu. Itu, tapi dari segala kekurangan-kekurangannya menurut aku secara film ini masih menghibur sih, masih bisa memberikan emosi yang kuat di film ini gitu. Bahkan kalau kalian mau nyari istilahnya sisi emosionalnya di film ini dapat banget sisi percintaan. Oke, kalau menurut aku film ini tetap aku rekomendasiin buat kalian yang pengen tontonan ringan. Menurut aku cara cerita ini nggak berat banget, walaupun ada kacamata canggih atau apapun, itu sebagai pelengkap saja. Sebenarnya ceritanya kan lebih kepada dia yang nggak bisa merelakan masa lalu dan apapun itu gitu. Kalau kalian punya ini tuh cocok buat kalian, satu yang memang lagi kasmaran, percintaan atau masih remaja, ataupun yang kangen dengan seseorang yang sudah meninggalkan kalian terlebih dahulu. Karena di sini nggak cuma si Ed doang, tapi kan ada bapaknya Prilly yang juga meninggal gitu. Yang ini juga mengubah hidup si Prilly itu sendiri. Jadi itu sih kalau film ini secara overall menurut aku mungkin kasih 7,5/10 aja gitu. Maksudnya ini film yang bagus, tapi emosinya menurut aku di bagian akhirnya justru agak kurang kena sih ke aku pribadi gitu. Maksudnya aku apalagi di sisi yang masalah kacamata, inovasi pas udah pakai kacamata itu menurut aku jadi kurang kuat gitu secara ceritanya yang mau treatmentnya aja sih, mungkin naskahnya bisa lebih diperbaiki lagi segala macam gitu untuk bisa mengeluarkan. Bahkan emosi yang di tengah itu malah justru puncaknya itu yang menurut aku jadi kekurangan terbesar di film ini, malah itu sih, emosi tengahnya terlalu memuncak, terus di bagian endingnya kurang aja sih, kurang dapet gitu sisi Ed-nya itu, malah justru dikasih sisinya ya kehilangan yang si bapaknya itu gitu, yang dia akhirnya bisa balik lagi ke makam ayahnya gitu. Jadi itu, dan alasan si Ed ngasih kertas buat Prilly bisa balik ke itu sebelum dia kecelakaan itu menurutku juga sesuatu yang agak aneh buat kalau aku sendiri yang buat mikirnya. Jadi itu aja mungkin review aku soal film Ketika Berhenti di Sini gitu. Jadi buat kalian ini salah satu film yang aku rekomendasiin banget gitu, dan aku akan menunggu film-film Prilly berikutnya karena aku suka banget sama aktingnya Prilly, salah satunya gitu. Dan mungkin itu dari aku, seraya di Serangga Satu Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam review aku terhadap film. Semoga kedepannya makin bagus lagi dalam nge-reviewnya, mungkin teknis-teknisnya bisa lebih bagus lagi. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.